Assalamualaikum, selamat malam pemirsa Simbang 5 TV. Kembali lagi Berita 5 hadir di hadapan Anda selama 30 menit bersama saya Dara Firmansyah dengan aneka informasi menarik, diantaranya perbaikan jalan di jalur Patikayan dan juga harga sembako yang mulai merangkak naik di Kabupaten Rembang. Dan inilah informasi selanjutnya untuk Anda. Ya, pemirsa, untuk mempercepat proses perbaikan jalur Patikayan selama 2 pekan ke depan, jalur penghubung antar kecamatan tersebut akan dijadikan satu arah khusus bagi kendaraan roda 4. Hal ini dilakukan agar proyek perbaikan jalan di jalur tersebut segera terlaksana sesuai target. Terhitung sejak tanggal 29 Mei hingga 12 Juni mendatang, jalur lalu lintas 2 arah dari Patikayan dan sebaliknya akan berubah menjadi satu arah untuk roda 4 atau lebih. Ini disebabkan proses pengerjaan betonisasi perbaikan jalan antar kecamatan tersebut sudah memasuki tahap kedua. Selain itu, diberlakukannya pengalihan arus lalu lintas khusus kendaraan roda 4 atau lebih dari Kayen menuju Pati, bertujuan agar proses penggarapan betonisasi tidak terhambat arus kemacetan. Konsultan pengawas sekaligus perwakilan Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Margono mengatakan, setelah berkoordinasi dengan pihak kontraktor pelaksana dan Satlantas Polres Pati agar proses pengerjaan betonisasi tidak terhambat, kendaraan roda 4 atau lebih yang menuju ke Pati Kota untuk sementara dialihkan melalui jalur lingkar selatan hingga perempatan Tanjang. Untuk mempercepat ini dilakukan apa Pak mungkin? Untuk penutupan selama 2 minggu Pak. Penutupan arus lalu lintas. Arus lintasnya biar Pak pekerjaan tidak terganggu gitu Pak. Terus mungkin harapannya Pak? Harapannya biar sampai Lebaran nanti itu bisa segera selesai, bisa untuk transportasi bisa lancar Pak. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 tetap bisa melintas dengan hati-hati karena arah dari lajur kiri. Jalur Pati Kota menuju Kayen masih tetap dibuka seperti biasa. Dengan demikian, upaya yang dilakukan tersebut diharapkan mampu mengejar target penyelesaian pengerjaan sebelum Lebaran nanti. Aris Kurniawan, Simbang 5 TV melaporkan. Bupati Pati Haryanto Jumat pagi memberikan pengarahan kepada ratusan kepala desa yang mendapatkan bantuan sarana prasarana dari pemerintah daerah. Bupati Pati Haryanto menghimbau pemanfaatan dana bantuan yang diberikan bisa sesuai dengan peruntukannya. Bertempat di Aula Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati, Jumat pagi Bupati Pati Haryanto memberikan pengarahan bantuan sarana prasarana desa bagi ratusan desa dari pemerintah daerah. Kegiatan pengarahan bantuan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah kabupaten untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, sehingga alokasi bantuan nantinya bisa sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dengan adanya pengarahan yang lebih awal ini diharapkan mampu memberi pemahaman kepada kepala desa untuk menggunakan bantuan sebagaimana mestinya, sehingga jauh-jauh hari perlu diberi pengarahan kepada para kepala desa. Dalam acara tersebut, selain dihadiri oleh ratusan kepala desa yang juga dihadiri Wakil Bupati Pati Budiono, Kepala DPU Pati Suharyono, dan Komisi 3 DPRD Pati, Bupati Pati Haryanto menuturkan, bantuan infrastruktur yang dikucurkan merupakan bantuan stimulan, sehingga pihaknya pun berharap kepada masyarakat untuk gotong royong bersama dalam pemanfaatan dana tersebut. Jumlah bantuan yang diberikan bagi tiap desa pun tidak sama. Hal tersebut sesuai proposal yang diberikan dan sesuai dengan kebutuhan di masing-masing desa. Memberikan arahan kepada kepala desa yang mendapatkan bantuan infrastruktur dari pemerintah daerah agar penggunaan itu sesuai dengan mekanisme dan aturan. Jauh-jauh sebelumnya kita berikan arahan dengan harapan agar penggunaan uang itu tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna. Total desa yang mendapat bantuan tersebut sebanyak 148 desa dengan anggaran bantuan sebesar 7 miliar rupiah. Dengan bantuan tersebut, Bupati Haryanto berharap bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di desa. Bantuan nantinya akan langsung diberikan di rekening desa. Setelah desa yang mengajukan memenuhi persyaratan nanti akan langsung direalisasikan, pihaknya pun berharap realisasi bisa segera dilaksanakan karena dananya sudah ada, cuaca juga mendukung. Dalam pelaksanaan pembangunan nantinya, pemerintah kabupaten juga akan melakukan pengawasan langsung, yakni dengan menerjunkan tim dari kecamatan dan tim monitoring dari kabupaten. Aris Kurniawan, Simbang 5 TV, melaporkan.
Pemirsa, kenaikan harga sembako di Kabupaten Rembang mulai merangkak naik menjelang bulan Ramadan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia bergabung bersama Berita 5 dengan saya Dara Firmansyah. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, harga berbagai kebutuhan bahan pokok di Pasar Rembang saat ini dinilai belum stabil. Sejumlah kebutuhan pokok masyarakat masih terus mengalami kenaikan harga. Seperti telur ayam dan bawang merah misalnya, harga naik mencapai Rp5.000 per kilogram. Meskipun bulan Ramadan masih sebulan lagi, sejumlah komoditas kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Rembang terbilang tidak stabil. Dari pantauan tim liputan Simbang 5 TV di Pasar Rembang, harga cabai rawit, cabai merah, dan cabai hijau masing-masing dijual Rp6.000 per kilogram. Minyak curah Rp11.500 per kilogramnya, sedangkan harga telur ayam semula Rp16.500 per kilogram, sekarang naik menjadi Rp17.500 per kilogram. Sementara itu, gula pasir dari harga Rp9.500 naik menjadi Rp10.000. Bawang putih jenis Sinco semula Rp11.000 naik menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Untuk bawang putih jenis Kating dari harga Rp12.000 naik menjadi Rp14.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga bawang merah sendiri naik cukup signifikan, yakni dari harga Rp15.000 naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Dan untuk harga beras sendiri saat ini masih stabil, yakni mencapai Rp7.000 per kilogramnya. Bawang merah per kilo berapa, Bu? Bawang merah 20. Bawang putih, Bu? Bawang putih 12. 12. Untuk cabai sendiri, Bu, berbagai macam cabainya? 6.000 cuma, yang biasa ya. Untuk harganya sendiri gimana, Bu? Saat ini mengalami kenaikan atau penurunan? Kalau cabai tetap murah, Tetap ya? masih murah. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Rembang, Muntoha, mengaku terus melakukan pemantauan di sejumlah titik pasar di wilayah Kabupaten Rembang. Kebijakan pemerintah daerah setiap tahun dilakukan rapat Ekwinda. Nanti akan dihadiri oleh semua SKPD, camat, kadin, pelaku usaha untuk diskusi dan mengantisipasi berkaitan dengan menghadapi puasa dan lebaran. Dengan dilakukannya pemantauan, diharapkan lonjakan harga kebutuhan pokok masyarakat tidak terjadi, yang biasanya sengaja dilakukan oleh oknum distributor untuk mencari keuntungan, apalagi menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Tim Liputan, Simbang 5 TV melaporkan. Pemirsa, jelang bulan Ramadan memberikan dampak yang positif bagi produsen batu bata di Desa Jepang Pakis, Kecamatan Jati Kudus. Saat ini jumlah permintaan batu bata meningkat hingga 20%. Peningkatan permintaan pembeli batu bata menjelang Ramadan mulai dirasakan oleh produsen batu bata di Desa Jepang Pakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Saat ini, permintaan akan kebutuhan bata naik 20% dari hari biasanya, karena saat menjelang Lebaran, banyak masyarakat memperbaiki rumah ataupun membangun rumah. Sugiran misalnya, salah satu pembuat bata di Kudus mengatakan, saat jelang puasa tahun ini, permintaan bata mengalami peningkatan 20%. Dalam satu kali pembakaran, dirinya mampu membuat 20.000 hingga 30.000 bata. Untuk pemasarannya, masih dalam lingkup Kudus, Semarang, dan juga Pati. Dari ini permintaan untuk batu bata meningkat apa menurun, Pak? Ya meningkat. Kalau peningkatannya sendiri berapa persen, Pak, kira-kira? 20%. 20%. Itu untuk satu kali pembakaran berapa ribu, Pak? Ya kadang 20.000, kadang 30.000, tergantung modalnya, Pak. Oh gitu. Ya. Batu bata dijual dengan harga Rp600.000 per 1.000 bata. Namun pembuatan batu bata tersebut seringkali terkendala hujan dan bahan baku yang terlambat pengirimannya. Iis Haryanti, Simbang 5 TV melaporkan. Ya, minimnya fasilitas memaksa penggemar sepatu roda berlatih di kawasan alun-alun Simpang 5 Pati. Padahal situasi di jantung kota Pati tersebut membahayakan keselamatan bagi para pesepatu roda. Hampir setiap pagi dan sore hari di alun-alun Simpang 5 Pati terlihat sejumlah pesepatu roda mengenakan helm dan atribut safety-nya.
Mereka berkali-kali mengitari alun-alun tersebut tanpa lelah. Demi keamanan dua atlet belia itu, sang pelatih dengan sabar mengawalnya mengelilingi pusat kota. Memanfaatkan kawasan alun-alun Simpang Lima Pati untuk berlatih memang terpaksa dilakukan, karena menurut penuturan Agung, sang pelatih, jika menggunakan lokasi lain, misalkan di halaman Stadion Joyokusumo, kondisinya kurang maksimal. Meski demikian, Agung optimis bakal membawa binaannya lolos sebagai juara umum dalam ajang Kejurnas yang akan diikuti dalam waktu dekat ini di Yogyakarta. Kondisi tersebut sangatlah ironis, karena sampai saat ini atlet-atlet sepatu roda Kabupaten Pati sudah banyak yang berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Beberapa event yang pernah dijuarai diantaranya Kejurnas di Sidoarjo dan Kejurnas di Malang. Kendala terlalu ramai banyak mobil, karena Pati belum punya lapangan khusus untuk sepatu roda. Harapannya banyak lah Ya, ke depan dari Persirosi Pati mohon dibuatkan lapangan untuk atlet sepatu roda Pati. Sementara itu, Agung berharap nantinya Kabupaten Pati bisa memiliki tempat khusus untuk para atlet atau pecinta sepatu roda. Apalagi dengan keberadaan atlet sepatu roda di Pati yang sudah sering menyumbang prestasi untuk Pati. Edi Setio, Simpang Lima TV melaporkan. Pemirsa Simpang Lima TV, tetaplah bersama kami karena informasi menarik tentang Dahlan Iskan yang selalu menginspirasi akan kami hadirkan informasinya sesaat lagi.